Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa. Bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebaik syairnya, waladatka ummuka ya ibna adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia. Tapi nanti pada satu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia. Kalau satu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum. Dan kalian semua akan berurai air mata. Kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga musuh iblis, ghaniyun mutawadhi, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja, baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong.
Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas saja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang, tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar! Terusir dia dari surga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis, dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah nggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya. Nih, satu-satunya ustadz di sini ya. Semua mesti ngaji sama gue. Kalau nggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi bener. Sombong karena ilmu. Sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang. Malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya. Tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau nggak jadi imam nggak mau ke masjid, nggak jadi imam nggak mau ke musola. Pokoknya kalau nggak jadi imam marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan. Sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin dinomorsatukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah. Pada suatu saat akan kembali. Dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan. Pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita.
Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun. Titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entoh pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong.